1901080010 dari Tadris Biologi kelas A. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi genetik. Kira-kira materi genetik itu apa aja ya? Jomlah kita bahas. Nah, sebelumnya kalian memperhatikan orang-orang kan pastinya. Ada orang yang bermata sipit, ada yang bermata belok, ada juga yang hidungnya mancung atau pesek, dan kulitnya itu kan pasti ada yang berwarna putih, ada yang berwarna sawo matang. Nah, apa sih yang membedakan itu semua? Jawabannya adalah gen. Nah, apa itu gen? Gen adalah kode genetik yang membawa sifat yang akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, gen ini terletak di dalam kromosom. Kromosom itu adalah benang-benang yang memadat, benang-benang kromatin yang memadat. Nah, apabila kromosom itu diperbesar, akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, apabila si kromosom ini diperbesarkan akan terlihat tuh DNA-nya. Nah, DNA atau singkatan dari deoksiribosanoukleik acid ini merupakan pembawa materi genetik juga. Nah, DNA ini kan bentuknya double helix. Dia itu merupakan polinukleotida yang saling berikatan. Nah, kenapa berikatan? Karena polinukleotida ini merupakan kumpulan banyaknya dari nukleotida. DNA tadi kan tersusun dari subunit nukleotida yang masing-masing di nukleotida ini tersusun atas yang bulat-bulat itu disebutnya dengan fosfat, dan yang berbentuk segi 5 ini molekul gula dengan 5 atom C. Nah, atau disebut dengan gula pentosa ya. Di DNA gulanya itu disebut dengan deoksiribos. Nah, yang ada huruf-hurufnya itu disebut dengan basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada dua, basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nah, selanjutnya itu ada RNA. Nah, RNA atau ribonukleik acid ini hampir sama dengan DNA. Yang membedakan itu ada pada rantainya. Kalau pada rantai DNA itu kan dia double helix, dia 2 rantai polinukleotida. Sedangkan RNA itu hanya 1 rantai, hanya 1 untaian begitu. Nah, RNA ini dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Nah, yang membedakannya lagi itu ada pada penyusunnya atau basa nitrogen. Kalau di DNA itu ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan RNA itu ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, RNA ini ada 3 jenis. Ada RNA duta, dia berfungsi sebagai membawa informasi DNA dari inti sel ke ribosom. Yang kedua itu ada tRNA atau RNA transfer. Nah, dia ini berfungsi untuk mengendalikan kodon dan menerjemahkan menjadi asam amino di ribosom. Yang ketiga itu ada rRNA atau RNA ribosom. Dia ini sebagai tempat pembentukan protein. Nah, jadi RNA ini menyimpan genetik kan. Nah, ini untuk proses sintesis protein. Nah, proses sintesis protein akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, seperti yang udah disinggung di awal bahwa kromosom itu adalah benang-benang kromatid yang memadat. Kromosom ini letaknya di inti sel. Nah, setiap kromosom itu mengandung DNA. Nah, setiap potongan DNA itu mengandung gen. Gen inilah yang akan
mewariskan sifat kepada keturunannya. Nah, pada manusia jumlah kromosomnya itu ada 23 pasang atau 46. 22 pasangnya itu adalah kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom. Sedangkan kromosom yang satu pasangnya itu adalah kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Pada wanita itu kromosomnya adalah XX, sedangkan pada pria itu XY. Nah, kromosom yang saling berpasangan itu disebut dengan kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini memiliki bentuk, jumlah, ukurannya yang sama. Jadi, yang membedakan kita yang mempunyai hidung mancung dan hidung pesek atau kulit berwarna putih atau sawo matang adalah gen. Nah, itu tadi adalah materi genetik yang terdiri dari gen, DNA, RNA, dan kromosom. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.